Sama, sambutan hati yang tulus mewakili dari tamu undangan yang akan disampaikan oleh Kepala Aset sekaligus Wakil Direktur BPU Unsri kepada yang terhormat Bapak Insinyur Amrillah Nugrasya, Sarjana Teknik Master Science MT IPM Asian England, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, ini saya manggilnya adik mungkin ya, Pak, kalau di undangan Pak Rizal Dedianto dan juga Ibu Ria. Yang terhormat Bapak Ibu dari, saya lihat ini dari Dairatul Ulum, Pak Ustadz, selamat datang. Itu ada Adinda juga tadi membacakan surah Al-Quran, Bapak yang mewakili dari keluarga, dan juga tadi ada Pak RT ya, Pak RT selamat datang. Yang terhormat Pak RT, Pak RW, para pemuka masyarakat, para pemuka agama di lingkungan apa ini namanya daerah ini, Timbangan, Keluaran Timbangan. Alhamdulillah hari ini walaupun kita tahu masih dalam kondisi COVID, tapi alhamdulillah COVID pelan-pelan sudah hilang. Kita hari ini bisa berkumpul memenuhi undangan dari Adinda Rizal. Alhamdulillah dari sekian undangan yang kami terima, saya mengkhususkan datang ke sini. Jadi terima kasih atas undangannya. Di sini saya mohon izin pada Bapak Ibu sekalian karena saya diminta mewakili tamu undangan. Karena saya lihat di sini banyak yang lebih pantas, tapi mudah-mudahan saya di sini dapat mewakili Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ada Arya ya. Kelas berapa tadi? Kelas 3, umurnya 9 tahun. Alhamdulillah sudah di Hitan, yang mana kita ketahui Hitan adalah wajib bagi kita umat Islam, dan juga secara medis sekarang saya ketahui teman-teman saya yang dari Nasrani dan juga non muslim yang lainnya itu sudah melaksanakan Hitan. Jadi Hitan ini bukan cuma wajib untuk muslim sekarang, dari segi medis sudah wajib bagi kesehatan. Jadi alhamdulillah Arya sudah di Hitan dan sudah melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim. Dan juga tadi di akikah ya, di akikah alhamdulillah juga sudah di akikah. Semoga apa yang diniatkan hari ini yang merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diadakanlah syukuran pada hari ini dan semoga berjalan dengan lancar. Yang pertama saya ucapkan terima kasih, tadi saya datang sini sudah disambut baik oleh Bapak. Terima kasih Pak, sambutannya luar biasa. Dan kami di sini para tamu undangan, sebenarnya saya ini agak janggal kalau undang, karena bagi saya Pak Rizal ini sudah saya anggap kayak saudara. Jadi kurang pas juga ya undangan. Sudah dengan Pak Rizal kesehariannya sudah kayak saudara Pak. Jadi lebih tepatnya keluarga juga sebenarnya. Jadi saya doakan dan kami semua mendoakan semoga Ananda Arya menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama, bagi masyarakat sekitar dan bagi bangsa Indonesia. Dan juga ini kalau saya tidak salah, kalau kami di Palembang itu Pak, Hitan ini sebelum Hitan, kalau saya dulu kecilnya itu wajib dulu hatam Al-Quran. Tapi nggak tahu kalau sekarang budaya itu masih ada atau tidak. Karena saya mengalami, jadi syarat pada waktu itu saya di Hitan harus hatam Al-Quran dulu. Baru nanti di Hitan kemudian ada syukuran hatam Al-Quran. Nah mungkin kalau nantinya Ananda dari Arya belum, mungkin bisa dengan Pak Ustadz dari Rawatul Ulum dapat membimbingnya sehingga dalam usia yang masih muda bisa hatam Al-Quran. Amin.
Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga. Ini tadi juga disampaikan bahwa ada hidangan untuk kami. Terima kasih Pak, kalau makanan sudah disiapkan, insya Allah nanti kami mencicipinya. Dan apabila dalam kehadiran kami, kedatangan kami di sini, nanti ada kehilapan, ada kesalahan, nanti ada yang ketemu tidak salaman. Kemudian ini harap maklum Pak, karena di budaya karena COVID ini kemarin ada yang orang nggak mau salaman, ada yang mau. Jadi harap dimaklumi, dan bila ada yang kurang berkenan dalam cara kami, mungkin ada adat istiadat di sini yang tidak kami patuhi, kami mohon maaf. Itu saja dari saya. Mungkin akan lebih lengkapnya Pak Ustadz nanti akan yang lebih pas untuk hitam itu seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sudah hampir di penghujung acara. Walaupun kebagian ini kita lihat dulu untuk adik Arya di sini. Saya mau tanya dulu buat adik Arya. Nggak sakit katanya. Saya bilangnya sunat Pak ya. Kalau kita mungkin kurang mengerti ya tidak kita. Ya, mau nggak disunat lagi? Kenapa? Kenapa? Kan nggak sakit katanya. Takut habis ya? Takut habis ah? Kenapa? Senang sekali. Apa manggilnya? Ayah, oke. Senang sekali nih. Ditanya mau sunat nggak? Nggak mau lagi dia katanya Pak. Tahu aja anak kecil ya. Acara selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama ceramah sekaligus nanti akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ki Agus Haji Abdul Gamal, Sarjana Pendidikan Islam. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang memang sepinian Pak MC kita ya. Cak nyola lapar galo caknya. Jadi tidak usah panjang-panjang ceramah gitu siang ini ya lah. Oke, sekali lagi biar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati kedua orang tua daripada Ananda Arya Duyanto, dipanggil Arya. Ada dulu sejarah pendekar Arya Penangsang. Wah, ini pendekarnya lain insyaallah taala. Ibu Pak Rizal dan Ibu Rianti ya. Semoga kita doakan kehadiran kita di sini menjadi doa yang istimewa untuk keluarga besar Pak Rizal. Amin ya rabbal alamin. Di tengah-tengah kita hadir ini Masya Allah orang berilmu ya, Pak Amrillah. Pak Amrillah apa tadi? Pak Amrillah aja ya. Ini gelarnya panjang nih ada Pak Amrillah ini ya, sarjana teknik, master science, master teknik, ujungnya tuh England tadi. Masya Allah, barakallah. Semoga ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat, tentunya berserta ibu ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat insyaallah taala. Bapak Sujion Sagio ya, Bapak Sagio berserta ibu ya, Sagio bu ya, ya Gio. Aduh, pokoknya saya mohon maaf Pak. Pak Jack ya, mohon maaf Pak ya. Ya, semoga sehat beserta ibu ya. Selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Mungkin di tengah-tengah kita ada para dosen, para guru, para tokoh adat, tokoh masyarakat ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tidak bisa saya sebut gelar, yang kecil tidak bisa saya sebut nama,
tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin hadirat tamu undangan untuk acara kita pada hari ini, acara syukuran. Ini maaf Pak Rizal, khitanan atau akikahan? Dua-duanya Ibu ya. Jadi diborong ini sekalian ya, akikahan dan khitanan daripada Ananda Arya Dwianto. Tadi akikahannya tadi banyak tadi. Ada Bapak juga, Pak Rizal di akikah juga 2 kambing. Arya 2 kambing. Tadi ada Pak Tolu. Pak Tolu, yang mana Pak Tolu? Masya Allah Pak Tolu ya. Tolu bagi 3 Pak ya. Siji loro telu. Pak Tolu 2 kambing. Jadi siang ini Bapak Ibu kita akan menghantam 6 ekor kambing gini. Yang asam urat hati-hati ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Rizal dan Ibu Rianti telah menjalankan 2 kewajiban untuk anaknya. 1 akikah. Akikah itu sekalian motong kambing, sekalian memberi nama sebenarnya. Ya. Sunnahnya Bapak Ibu akikah itu hari ke-7. Sunnahnya. Ya. Al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Rawahu Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Samurah, Rasulullah SAW bersabda, seorang anak itu tergadai. Bapak Ibu ya, seorang anak itu bisa tergadai. Apa artinya tergadai itu? Ya, tergadai itu artinya apa namanya? Ujung Palembang itu tergantung, ya, nyangkut. Nasibnya nyangkut kalau tidak diakikahi. Allahu a'lam maksud nyangkut ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan anak ini sukses. Tapi sebenarnya kalau dia diakikah itu akan lebih sukses. Mungkin bisa seperti itu. Ari cita-citanya jadi apa nak Ari? Cita-citamu jadi apa? Boleh Ari dengar Arya? Arya ini cita-citanya jadi polisi. Kita aminkan, amin ya rabbal alamin. Jadi polisi, pengganti Pak Tito Karnavian. Jadi Kapolri nanti ya, seperti itu, amin ya rabbal alamin. Nah karena diakikahi bisa jadi cita-citamu jadi polisi lebih dari sekedar polisi yang hebat, polisi yang kaya, polisi yang berilmu, polisi yang bertakwa, polisi yang pokoknya yang super insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Itu takwil terkait tentang murtahidun, tergadai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kiro-kiro ini ngapalah aku cak ini. Nah mungkin belum diakikahi mungkin. Ya, mungkin belum diakikahi. Jadi tak apa Bapak Ibu seperti Pak Taulu tadi mengakikahi diri sendiri. Kewajiban pertama diakikahkan oleh orang tua pada hari ke-7. Enggak sempat hari ke-7, kata Aisyah radhiyallahu an, hari ke-14. Enggak sempat hari ke-14, hari ke-21. Enggak sempat hari ke-21, hari ke-28. Terus lipatan ke-7 sampai usianya 7 tahun. Di atas usia 7 tahun jatuhlah kewajiban orang tuanya mengakikahi anaknya. Tinggal berpikir, cak mana kira-kira nasib anak ini kalau tidak diakikahi. Tapi ulama lain mengatakan boleh di umur berapapun orang tuanya sanggup mengakikahi anaknya, maka diakikahi anaknya bagi yang sanggup saja. Alhamdulillah, Bapak satu sudah mengakikahi, kedua sudah menghitan. Tadi disampaikan oleh Pak Amrillah, khitan itu ternyata sekarang ini
bukan lagi hanya trennya orang muslim, Pak Amrillah ya. Ternyata akikah ini sudah menjadi tren semua umat beragama. Kenapa? Setelah diteliti medisnya Pak ya, dari sisi medisnya. Saya pernah dengar kisah ini Pak Amrillah ya. Ada orang Arab yang kuliahnya di Amerika Pak. Kuliahnya di Amerika. Mereka ini mahasiswa, pakaian dilondrikan semuanya Pak ya, dilondrikan semuanya. Nah biasa namanya pakaian laundry ya, luar dan dalam dicucikan semuanya oleh tukang cuci. Ada satu pakaian dalam yang nggak pernah bau pesing katanya. Si tukang laundrynya penasaran. Iki wek sopo iki orang Jawa ya. Ini pakaian dalam punya siapa? Ini kok beda dengan pakaian dalam yang lainnya. Yang lain pesing, yang ini nggak pesing. Cari punya cari, ketemu yang punya mahasiswa dari Arab, orang Islam. Kenapa kok kamu ini kok nggak pesing gitu seperti itu? Dijawab, saya orang Muslim, dari kecil saya sudah dihitan. Makanya insya Allah pakaian dalam saya bersih terus, kecuali kalau ngompol ya. Kecuali kalau ngompol ya. Tapi ketika nggak ngompol pakaian dalamnya bersih terus. Akhirnya tukang cuci ini, tukang laundry ini masuk Islam Pak, gara-gara masalah hitan. Allahu Akbar. Yang kedua ya, Pak Rijal sudah menghitan anaknya. Tinggal yang lain-lainnya Pak Rijal. Kata orang Arab, Bapak Ibu, al-auladu mustaqbaluna. Anak-anak adalah masa depan kita Pak. Sepakat atau enggak Pak? Bapak Ibu sepakat enggak dengan kata-kata ini? Al-auladu mustaqbaluna. Anak-anak adalah masa depan kita. Baik masa depan saat kita sudah tua renta, maupun masa depan kita saat kita nanti berada di alam kubur Pak. Masa depan saat kita tua renta nanti ini seperti kisahnya seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu digelari oleh Rasulullah ya, ahlus sama, penghuni langit. Digerai oleh baginda Rasulullah sebagai penghuni langit. Satu-satunya seorang anak, seorang pemuda yang mendapatkan gelar penghuni langit dialah bernama Uwais Al-Qarni. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut. Jadi seorang pemuda, kata Rasulullah, nanti kalau kamu bertemu dengan seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Istimewanya pemuda tersebut. Para sahabat bertanya-tanya, kenapa pemuda ini dimintai doa, disuruh kita minta doa kepada pemuda ini? Kata para sahabat, ternyata seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni tersebut Bapak Ibu, dia adalah seorang pemuda yang mengasuh ibunya siang dan malam. Saat ibunya sudah tua, ibunya sudah bungkuk, ya. Yang gendong Uwais Al-Qarni, sampai memandikannya Uwais Al-Qarni, menyuapi Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu, sampai ketika pergi haji, Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni dengan ibunya ini tinggal di Yaman Pak. Sampai mau pergi haji, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman sampai ke kota Mekah. Bayangkan, di situ para sahabat takjub. Ini dia rahasia kenapa Uwais Al-Qarni ini disebut sebagai penghuni langit. Ini mustakbal kita, masa depan kita. Bagaimana supaya anak kita ini mau ngasuh kita nanti orang tua, ketika kita menjadi orang tua. Tergantung nanti bagaimana proses pendidikan di tengah-tengah keluarga. Mustakbal yang kedua Bapak Ibu, masa depan yang kedua adalah saat kita berada di liang kubur.
Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira kita ini semuanya akan hidup terus selamanya Bapak Ibu? Tidak, kita pasti bertemu yang namanya kematian. Bapak Ibu, saya tanya, kira-kira saat Bapak Ibu mati, saat kita meninggal Pak, doa yang pertama yang Bapak Ibu harapkan dari siapa Bapak Ibu? Dari sang anak. Pak Rizal, Bu Rianti pasti mengharapkan doa dari sang anak. Saya pernah pergi ke Segayo Pak, ngisi ceramah. Malam-malam saya nginep di Segayo. Malam-malam usai acara, baru mau tidur tiba-tiba diketok oleh orang. Tok 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 tok. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz. Kenapa? Bapak kami Pak, bapak kami. Kenapa bapaknya? Bapak kami sekarat Pak Ustaz. Saya datangi ke rumah. Memang sekarat, megap-megap Pak. Sekaratnya hampir 1 jaman. Bayangkan Bapak Ibu, sekarat bapaknya hampir satu jam. Saya panggil anaknya. Kamu anak pertama ada berapa? Ada 5 atau 7 anaknya. Anak yang pertama juga pimpin Yasin. Biar bapakmu ini bisa husnul khotimah. Saya nggak bisa baca Yasin Pak Ustaz. Anak yang kedua nggak bisa juga Pak Ustaz. Anak ketiga sampai anak terakhir Bapak Ibu nggak ada yang bisa bacakan Yasin untuk anaknya, untuk bapaknya yang sedang sekarat. Lalu apa yang diharapkan kalau anak-anak sudah seperti itu saat ayahnya dalam keadaan sekarat, atau nanti ayahnya berada di alam kubur? Siapa lagi yang diharapkan bisa mendoakan kedua orang tuanya kalau tidak dimulai dari anaknya? Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim." Hendaklah mereka orang-orang beriman itu mengkhawatirkan, takut apabila mereka nanti meninggalkan anak-anak yang lemah Pak. Allah sudah mengingatkan kita, artinya apa? Jangan sampai kalian wahai orang tua meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah akidahnya, lemah ilmunya, lemah ekonominya. Allah tidak menginginkan itu. Allah ingin orang tua mendidik anak-anaknya supaya kuat akidahnya. Maka dibacakan oleh Ananda Wafiuddin Mujahid tadi. Ini adalah santri kami Bapak Ibu, kelas 11 ya nak ya, kelas 11 Madrasah Aliyah Radatul Ulum. Alhamdulillah sudah hafiz 30 juz ya. Sempat tampil di MNC TV dulu beberapa tahun yang lalu ya. Nah, tadi membacakan ayat tentang nasihat Luqman kepada anaknya Bapak Ibu. Idz qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Pertama kali yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya apa? Jangan syirik kepada Allah wahai anakku. Bapak Ibu pernah nggak manggil anaknya 2 mata langsung? Nak sini nak, duduk di depan bapak, duduk di depan ibu. Apa? Nak, jangan melakukan maksiat, jangan melanggar hukum agama, jangan meninggalkan sholat, jangan menyekutukan Allah. Pernah nggak? Ini harus. Itu yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Jangan sampai kita sibuk memberi makan, beli HP. Anak zaman sekarang ya, HP ini dipanggil berapa kali tidak nyahut anak itu. Nah, kita marah baru dia manggil. Hoi, jemok dah, dengar dah. Baru dia mak ngapa mak gitu. Seperti itu. Orang tua harus sekali-sekali duduk berhadapan dengan anaknya. Nak, sholat jangan ditinggalkan. Nak, tutup auratmu. Nak, jangan melanggar hukum agama. Nak, jaga adab. Nak, jangan lakukan ini. Nak, jangan lakukan itu. Seperti yang dilakukan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Dan selainnya, dan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu kepada Ananda. Untuk Ananda siapa ini? Arya Dwianto ini ya. Semoga menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi sesuai dengan cita-citanya, jadi polisi yang soleh, jadi tentara yang soleh, jadi pemimpin yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menengadahkan tangan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berharap semoga kita semuanya, bukan untuk Ananda aja,
Tentunya kita punya anak galau-galau Pak ya, sepakat ya. Kita doakan satu untuk Ananda Dwi Arya Dwianto bin Rizal ya, Dedianto dan Ibu Rianti ya. Kita doakan semoga jadi anak yang soleh, sukses dunia dan di akhirat, dan untuk anak-anak kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mari kita istighfar dahulu Bapak Ibu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر بك المستعان وعليك التكلان يا ربنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم تقبل عقيقة محمد آريا دويانتو بن ريزال ديديانتو، وتقبل عقيقة ريزال ديديانتو، وتقبل عقيقة بطلو. اللهم تقبل منا صالح الأعمال يا ربنا يا رب العالمين. هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مفتونا إلا باركته، ولا مفتونا إلا باركته، ولا مفتونا إلا باركته، ولا عقيقة إلا تقبلته، ولا عقيقة إلا تقبلته، ولا عقيقة إلا تقبلتها يا ربنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. Allahumma ya Allah, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan acara kami pada siang hari ini ya Allah, atau pagi hari ini ya Allah. Ya Allah, terimalah aqiqah Ananda Muhammad Arya Dwianto bin Rizal dan ayahnya Pak Rizal Dwianto dan Pak Tol ya Allah. Terimalah akikah mereka ya Allah. Berkahilah akikah mereka ya Allah. Jadikanlah akikah mereka ini ya Allah sebagai rasa syukur mereka kepadamu ya Allah, sehingga Engkau tambah nikmat-Mu kepada mereka ya Allah. Engkau jauhkan dari bala, Engkau jauhkan mereka dari musibah, Engkau murahkan rezeki mereka, Engkau beri mereka rezeki husnul khatimah pada akhir penutup usia mereka ya Rabbana ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami semuanya di sini mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, untuk anak-anak kami, untuk putra-putri kami, untuk generasi kami. Jadikan anak-anak kami, putra-putri kami ini anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang pintar ya Allah, anak-anak yang berilmu ya Allah, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang beradab ya Rabbana ya Rabbal alamin, anak-anak yang berguna bagi bangsa, negara dan agama ya Rabbana ya Rabbal alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa. Kalau ada kata yang benar, setiap kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.